wis di dunya soro, di dalam surga soro. Naudzubillah. Oleh karena itu pastikan kalau antum mencari keluar rumah sesuatu itu yang halal, pastikan itu halal. Jika antum sudah mendapatkan cara yang halal, maka sudah sepatutnya antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain mengatakan wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hei kalian, kalau kalian ku kasih nikmat, kalian syukur tak tambah. Mbok itu value-nya, mbok itu nikmatnya, mbok itu barokahnya, pokok itu tak tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat itu ya enggak syukur, bukan dikurangi atau diambil, tapi langsung diadab. Maknanya kalau sekarang ini kita itu dikasih oleh Allah kenikmatan dalam bentuk usaha yang sudah bagus, usaha yang halal. Antum ide usaha, ternyata disupport teman, ternyata ada teman yang support modal, ini kan sesuatu yang sudah halal. Pastikan antum bersyukur, maka insya Allah akan ditambah. Lah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang kita dapatkan? Contoh, antum dapat nikmat, Pak Faiz ini sudah mendapatkan nikmat dikasih bengkel. Ya bagaimana? Optimalisasi dalam mengelola bisnis tersebut. Ya gimana caranya? Ikhtiar, bengkelnya dibersihkan, bagaimana ramah terhadap pelanggan, bagaimana ide-ide kreatif dalam memasarkan. Contoh, barangkali bengkel di sini barang siapa yang servis melebihi 1 juta, maka free gift 50.000 seandainya. Ide-ide itu harus terus. Maka ide antum dalam mengembangkan usaha diaplikasikan itu, maka dinilai oleh Allah dalam bentuk sesuatu yang syukur. Bayangkan kalau antum syukur, akan ditambah. Ditambah apa? Value-nya, ditambah cabangnya, ditambah sembarang kali deh. Maka pastikan kalau antum tidak bersyukur, gak syukur itu ngeluh, hai. Dikai rezeki dalam potensi ini, kita gak syukur. Mencari arek-arek itu sih gak kena, saling menyalahkan. Wah, sing jane karyawanku iku ngene, gak kena diatur, angel tuturane. Wah, jadi Mbak Firda gitu ya. Angel tuturane. Maka kalau sudah begini, udah, hati-hati. Jangan nunggu lama diadab oleh Allah. Adabnya apa? Dikai bangkrut kabeh. Yang sudah dikasih kesempatan nikmat, permodalan dibereskan oleh Allah, ide dibereskan oleh Allah, teman antum dikasih teman oleh Allah, nggak syukur, teman antum diambil, modal antum diambil, naudzubillah. Oleh karena itu pastikan apa yang kita dapat sekarang dalam bentuk rezeki, yaitu ikhtiar yang bagus, maka antum bersyukur dengan cara apa? Optimalisasi dalam mengelola usaha antum. Itu bentuk syukur kita. Lalu syukur selanjutnya apa? Yaitu syukur yang kedua itu dengan cara berdonasi. Berdonasi itu atau sodakoh, banyak hal bisa kita salurkan. Ada yayasan namanya Lumbung Berbagi, boleh. Lumbung Berbagi diantaranya punya program, ada penghijauan, ada membangun pipanisasi agar supaya pondok-pondok itu merasakan air yang layak, baik itu untuk mandi, untuk apa, bisa. Ada programnya Jumat Berkah, bisa salurkan ke Lumbung Berbagi, boleh. Maknanya kita itu banyak agar supaya usaha kita itu dikategorikan syukur, optimalisasi. Yang kedua, kita bersedekah atau berbagi. Berbagi lewat salah satunya cara, yaitu mendonasikan. Kita lewat lumbung berbagi. Jika ada yang pengen berdonasi lewat lumbung berbagi, bisa DM di YouTube saya ini, boleh, nanti kita kasih kontaknya, boleh ikut melaksanakan program-program ini. Ayo kita jalankan syukur kita ke Allah dengan cara dua hal itu. Itu kalau babakan rezeki. Tapi bagaimana kalau babakan babakan ini? Bab begitu ya. Bab ibadah kita. Bagaimana? Sedangkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Gimana caranya kita itu mempertahankan di posisi naik, enggak turun-turun? Bagaimana caranya? Harus disyukuri.
Cara syukurnya apa? Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu senantiasa akan eksis di atas apabila kita menambah ketaatan kita kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, akan turun increase dengan cara apa? Kita bermaksiat kepada Allah. Bagaimana sih kita menambah ketaatan? Contoh kita sholat, lakukan itu berjamaah di masjid. Wah, alhamdulillah sudah sholat berjamaah di masjid. Tambah sholat namanya qobliyah, tambah sholat namanya ba'diyah. Ada sholat qobliyah yang nilainya lebih baik dunia beserta isinya. Apa? Sholat qobliyah subuh. Contoh, antum bisa bisnis, tiba-tiba bisa beli 1 hektar atau 2 hektar. Itu pencapaian yang sangat luar biasa. Bagaimana antum bisa memudahkan hal itu? Sholat qobliyah subuh. Maknanya kebaikan-kebaikan itu mudah antum dapatkan. Ya sholat qobliyah subuh jangan sampai ditinggalkan. Nah begitu ya. Dengan cara apa? Geber tambah apa agar supaya senantiasa kita eksis dengan keimanan di puncak tertinggi tadi. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kalau bab rezeki kita optimalisasi apa yang diberikan oleh Allah, kita kelola dengan bagus yang kedua dengan cara bersedekah. Yang kedua kalau iman menambah ketaatan. Tapi antum tahu ada kenikmatan yang paling besar yang diberikan kepada kita. Nikmat itu tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Antum tahu nikmat yang paling besar. Tadi itu nikmat sudah kita bahas. Tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat yang diberikan kepada umatnya, khusus umatnya Nabi Muhammad. Apa itu nikmatnya? Yaitu lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa didapatkan oleh umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Harun, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Ibrahim. Nggak dapat itu. Karena lahirnya baginda Nabi itu apa kenikmatan yang paling besar? Ayo kita kupas dulu nikmatnya lahirnya baginda Nabi. Bagaimana? Diceritakan. Dulu itu ada hamba Allah yang dari lahir dia balik senantiasa ibadah terus. Sampai gede, sampai sepuh ibadah terus. Suatu ketika didatengin oleh nabinya. Oh iya, kamu ini luar biasa ya hidupmu dengan ibadah. Iya Nabi, saya itu ibadah. Tapi nanti di akhir zaman ibadahmu kalah dengan umat di akhir zaman, yaitu umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Orang tersebut mengatakan apa? Ini hebat banget umatnya Muhammad ini. Kok bisa dia itu? Apakah lebih sregep daripada saya? Sregep itu apa? Lebih rajin daripada saya? Enggak. Umatnya Nabi Muhammad itu kadang ya suka tidur, ya kadang ya futsal, kadang ya begini, ya males lah banyakan. Tapi kok bisa? Iya, karena ibadahmu dari kecil sampai tua ini bisa dikalahkan dengan umatnya Nabi Muhammad dengan sholat 2 rakaat saja. Bayangkan kalau antum nggak menjadi umatnya Nabi Muhammad, kira-kira potensi dapat nggak? Maka kenikmatan ini adalah kenikmatan yang besar. Antum gak iro mendapatkan kenikmatan ini kecuali antum menjadi umatnya Nabi Muhammad. Berarti apa? Nikmat yang paling besar adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu senantiasa memikirkan umatnya, memikirkan hamba-hambanya. Bahkan ada suatu ketika di dalam khutbah beliau, khutbah terakhir beliau di haji wada beliau itu, beliau mengatakan seolah-olah beliau itu melihat yang di depan nyata, sehingga beliau mengatakan nanti di akhir zaman, nanti bukan di akhir zaman, nanti itu bisa jadi pas di akhirat, nanti saudara-saudaraku akan kumpul di telaga Khud, yang mana apabila seseorang minum dari telaga Khud itu minum, maka selamanya dia nggak pernah haus. Mantep ini, Pak. Nggak ada minum-minuman begini, sudah nggak haus lagi, ya nggak? Mantep ini. Anahnu ya Rasulullah, kata sahabat. Apakah kita? Enggak. Antum ashabi, kalian adalah teman-temanku. Siapa saudaranya Rasulullah? Dia itu hidup tidak zamannya Rasulullah. Berarti kita orang yang dihidup yang tidak zamannya Rasulullah. Tetapi dia cinta dengan iman kepada Rasulullah, maka itu kategorinya saudaranya Rasulullah.
Nah, ini seandainya saya jadi menteri, antum pengen masuk kantor saya, ngaku aja saudaranya Gus Faiz. Wah, bisa itu masuk. Lah ini Telaga Hud, saudaranya Rasulullah. Hebat antum. Ya enggak? Cukup antum iman dan cinta. Lah ini kita membahas cinta kepada Rasulullah. Suatu ketika ada salah satu sahabat dari Arab Badui. Arab Badui ini ya orangnya ya enggak begitu alim. Ya selundro juga, orangnya kusruh juga. Kusruh itu begini, Rasulullah ceramah, ternyata bilang, ya Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu nggak pernah bilang ya Muhammad, bilangnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, Yasin, Toha, kan begitu. Itu kalau orang Jawa mengatakan nggak jambal. Kalau kita, Mas apa kabar? Bukan berarti kita manggil Mas itu anaknya itu lebih tua daripada kita. Seandainya Arifki datang ke sini, dia lebih muda. Kita panggil Mas itu tujuannya apa? Kita nggak jambal, menghormati dia. Lebih kecil, ya enggak, menghormati. Lah Allah itu ke Nabi Muhammad begitu. Berarti apa? Orang Badui ini ya kurang ajar. Ya Muhammad, sampai 3 kali. Ya Muhammad, ya Muhammad. Ada riwayat mengatakan Rasulullah itu kenapa 3 kali tidak menengok? Karena satu, Rasulullah tidak mendengar. Yang kedua, wong iki nglama. Les nglama tinggalan, gak usah ono wong ngono, ono wong lama ke kita. Gak usah. Sampai Imam Syafi'i ini bab lain ya, bukan teruskan hadis. Imam Syafi'i itu begini, jangan sampai kalian memberikan emas terhadap anjing. Omongan antum mulia, tapi itu seperti emas. Tapi yang antum berikan anjing, dia tidak suka dengan omongan antum. Tapi ada versinya anjing, tulang, kata antum itu omongannya nggak baik, tapi dia suka karena dia kategorinya anjing. Jadi jangan sampai antum berbusa, orangnya nggak peduli antum, nggak usah antum reken. Nah, ini Rasulullah kata para muhadis, ini Rasulullah nggak reken. Tapi setelah 3 kali baru Rasulullah yaltafit, yaitu menengok. Ya Muhammad, kamu ini gimana sih? Kamu dari tadi ceramah tentang hari kiamat. Mbok yang jelas, kiamat itu kapan, jam berapa? Oh, ini orang Badui ya, top chair juga nanyanya itu ya. Rasulullah menjawab gini, apa persiapan ente? Ente kok nanya-nanya kiamat? Ma'adatulaha, aku nggak persiapan apapun kecuali aku sholat, aku zakat, dan aku berpuasa. Sholat pun ya sholat wajib toh, nggak ditambah-tambahi sunnah. Tetapi kata orang Badui itu, aku mencintai engkau lebih dari segala-galanya. Apa kata Rasulullah? Almar'u ma'aman ahbabta. Orang itu nanti kalau mati dikumpulkan berdasarkan orang yang dia cintai. Kalau jenengan cinta Rasulullah, nanti dikumpulkan di akhirat, yaitu bersama Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu di dalam surga mendapatkan tempat khusus namanya wasilah. Surga ini bukan VVIP, tapi super VVIP. Itu wasilah. Lah kalau antum mendapatkan cintanya Rasulullah, antum senantiasa cinta kepada Rasulullah, maka antum mendapatkan bukan di dalam wasilah, setidaknya di pinggir wasilah. Nah, ini contoh ini. Perumahan di sini bagus-bagus. Nggak ada kejomplangan. Di luar Pak Lunda, ya si api. Di luar wasilah, ya kategorinya masih bagus, wong sak komplek, kan begitu ya. Maka apa? Ayo kita cintai Rasulullah agar supaya nanti kita mati bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cinta Rasulullah dengan cara apa? Nah itu ya. Ada orang dulu itu tawaf, bilangnya ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, tawaf begitu. Lah Rasulullah, ini orang kok unik sekali ya. Kenapa tawaf kok ya Karim saja? Diikuti Rasulullah. Wong Rasulullah itu ya seneng guyon. Orang kok serius seneng guyon. Belok ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Orang Badui ini ternyata apa? Dipeting Rasulullah. Kamu dipeting. Kamu seandainya aku tidak memandang di sini tempat lahirnya orang yang kucintai baginda Nabi Muhammad SAW, maka kau tak lukup. Jadi ini, wah. Siapa yang kau cintai? Ya baginda Nabi. Apa kata baginda? Ya akulah Rasulullah. Masya Allah, gemeter bah orang yang meeting Rasulullah tadi. Masya Allah, ngapunten Rasulullah, saya tidak tahu kalau engkau ini.
Lah kamu tadi tawaf itu kenapa kok ya Karim? Ya itu yang saya tahu. Kenapa kamu itu nggak belajar? Di kampung saya ini saya paling pinter. Ya paling pinter itu lek tawaf ngomong ya Karim, ya Karim. Makanya lah antum dikasih nikmat oleh Allah umroh, jangan sampai antum tawaf ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya kok cik nemennya antum nggak belajar begitu loh. Lah di sini kemudian apa? Orang-orang semacam ini yang mencintai Rasulullah. Bagaimana Nuaiman itu orang yang mujrimun, orang-orang yang pemabuk, tetapi Rasulullah itu apa? Dibikin tersenyum oleh beliau terus. Maka juga beliau itu dikategorikan orang yang senantiasa mencintai Rasulullah. Maka orang-orang yang mencintai Rasulullah nanti matinya akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Dengan cara apa? Dua hal sama niling-niling. Yang pertama, bersolawat kepada baginda Nabi. Yang kedua, menjalankan syariat Rasulullah dengan cara menjauhi apa yang dilarang dan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu cara mencintainya. Berarti apa? Sing sregep solawat yang banyak. Sholawat itu Masya Allah, amalan yang sangat luar biasa. Sholawat itu begini. Ini tolong nanti kalau saya salah mohon dibetulkan. Man shalla alayya asyra marrah. Barang siapa yang bersolawat 10 kali alaihi syafa'ah, maka dia akan mendapatkan syafaat. Man shalla alayya mid marrah fil yawm. Barang siapa yang bersolat kepadaku 100 kali dalam sehari, maka qadha hajatahu talatina fid dunya wa sab'ina fil akhirah. Akan dikabulkan oleh Allah keinginannya 30 di dunia, 70 di akhirat. Man shalla alayya alfu marrah. Barang siapa yang bersolat kepadaku 1000 kali dalam sehari, haramallahu jasadahu alan niran, maka diharamkan jasadnya untuk dijilat oleh api neraka. Saya ingin cerita pengalaman sedikit tentang sholawat.